Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Bertemu lagi dengan Pak Gung Tresna pada mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2. Jadi pada mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2, saya ditugaskan sebagai koordinator pengembang RPS, ya, di mana pada Komkap 1 saya hanya jadi tim pengempu. Seperti yang sudah kalian ketahui bersama dan seperti yang sudah tertulis di kalender akademik, kode mata kuliah untuk Komkap 2 adalah C.1.3.119, ya, di mana memiliki beban studi itu terdiri dari 3 SKS, 1T, 1P, dan 1K, ya. Di semester 3 tingkat 2 tahun ajaran 2020-2021 kelas A dan B. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting yang harus di-highlight pada rencana pembelajaran semester atau RPS Komkap 2. Ya, untuk capaian pembelajaran ini silahkan baca sendiri, ya. Kemudian untuk pengetahuan keterampilan umum silahkan baca sendiri. Yang saya ingin tekankan adalah pada deskripsi singkat mata kuliah, ya. Untuk mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 atau Komkap 2, ya. Jadi mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip komunikasi umum sampai dengan prinsip komunikasi terapeutik serta aplikasi dalam konteks pelayanan kesehatan secara umum dan secara khusus dalam memberikan asuhan keperawatan yang diperuntukkan bagi individu, kemudian kelompok, keluarga, masyarakat, ya, serta dalam tim kesehatan untuk berbagai tatanan, baik praktik klinik maupun komunitas. Selain itu akan dibahas pula tren dan isu yang berkaitan dengan perkembangan komunikasi dalam bidang kesehatan, ya. Itu untuk deskripsi mata kuliah. Untuk bahan kajian, ya, di sini ada 7 pokok bahan kajian. Yang pertama adalah hakikat komunikasi dalam keperawatan, yang kedua hubungan terapeutik, yang ketiga komunikasi terapeutik, yang keempat adalah komunikasi dalam konteks komunikasi multidisiplin di pelayanan kesehatan. Yang kelima adalah perspektif tren dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Kemudian komunikasi dalam teamwork, dan yang terakhir adalah komunikasi dalam penyuluhan kesehatan. Jadi 7 bahan dasar ini nanti yang akan kita bahas bersama dengan tim pengempu di mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran komunikasi dalam Keperawatan 2 diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep komunikasi umum dalam membina hubungan interpersonal dengan individu dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis konsep komunikasi efektif dan helping relationship dalam konteks hubungan terapeutik dalam membina hubungan interpersonal antara perawat dan klien. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan memfasilitasi hubungan terapeutik. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis pengaruh latar belakang sosial budaya dalam berkomunikasi, dan mahasiswa mampu menganalisis konsep komunikasi dalam konteks pelayanan kesehatan, komunikasi multidisiplin, serta mampu menganalisis tren dan isu dalam komunikasi kesehatan. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian metode penilaian seperti biasa tidak banyak berubah, ya. Kita ambil dari UTS, UAS, penugasan, sikap, dan praktikum, ya. Kemudian untuk pustaka ada pustaka utama dan pustaka pendukung, ya. Silakan dibaca untuk mengembangkan materi dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian dosen pengempu di sini ada 3 orang. Yang pertama adalah saya, kemudian saya dibantu oleh 2 orang dosen senior. Yang pertama adalah Pak Gusti Kusuma Negara dan Bu Adi Satriani. Ya, waktu menyesuaikan dengan jadwal kuliah di kelas A dan kelas B. Kemudian mata kuliah syaratnya adalah Komunikasi dalam Keperawatan 2. Ya. Nah, ini untuk RPS-nya, ya, baik di kelas A maupun kelas B, ya. Jadi sub-pokok bahasan yang akan kita bahas sesuai dengan 7 submateri ajar yang tadi sudah saya bahas, di mana bentuk pembelajarannya adalah masih menggunakan kuliah daring, ya. Jadi kita belum bisa tatap muka dulu karena masih kondisi work from home, ya, karena pandemi COVID-19.
Jadi media yang digunakan adalah WAG, Zoom, dan MLS. Ya, nanti pada kelas saya akan menggunakan WAG aja karena minimal gangguan. Ya, jadi WAG sangat praktis dan minimal gangguan. Dan kalian juga sudah pengalaman menggunakan WAG di semester 2, ya saya rasa tidak sulit. Ya, nanti mungkin di Zoom kita akan manfaatkan untuk beberapa tugas seperti semester 2 kemarin. Ya, kemudian kita masuk ke jadwal kuliah ya. Jadi jadwal kuliah kelas A dan kelas B ya. Jadi pertama nanti ada pengenalan mata ajar komunikasi dalam keperawatan 2, penjelasan RPS, yaitu saya yang akan berikan sesuai dengan jadwal masing-masing kelas ya. Kemudian ada Pak Gusti dan Bu Adi Satriani, di mana kita UTS itu tanggal 26 November 2020 dan UAS tanggal 14 sampai 18 Desember 2020 ya. Nah, kemudian untuk rencana tugas mahasiswa ya, jadi di sini akan ada penugasan yang dalam bentuk makalah ilmiah ya. Jadi nanti makalah itu akan kita presentasikan ya, di mana tanggal presentasinya adalah tanggal 22 Oktober, 30 Oktober, 29 Oktober. Itu untuk praktikum bagaimana menjadi seorang Master of Ceremony ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik terhadap komunitas ya, atau komunikan ya. Kemudian tentang komunikasi terapeutik pada penyuluhan kesehatan di berbagai kasus itu akan kita lakukan pada tanggal 3 Desember, 4 Desember, 10 Desember, dan 11 Desember 2020 ya. Untuk bentuk form luaran seperti biasa, makalah biasa yang terdiri dari 8 item ya, bisa dibaca sendiri. Oke, saya rasa itu untuk sedikit penjelasan terkait dengan RPS di mata kuliah komunikasi dalam keperawatan 2. Ya, jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau boleh di grup WAG nanti ya. Oke, baik, sampai di sini untuk penjelasan Comcap. Sampai ketemu pada kelas-kelas berikutnya. Terima kasih.